warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ananda Lisa Elmayang dengan NIM 2314010325. Baik, di sini Ananda akan mencoba menjelaskan terkait Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sebab-sebab turunnya Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Nah, ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan adab masuk rumah, karena pada masa awal Islam kebiasaan masyarakat Arab masih belum mengenai tata cara yang baik ketika hendak masuk ke rumah orang lain. Mereka sering masuk tanpa izin hanya dengan berteriak dari luar atau bahkan langsung masuk begitu saja. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan para mufassir lainnya, dahulu orang-orang biasa masuk ke rumah orang lain tanpa izin, maka Allah menurunkan ayat, yaitu ayat Quran Surah An-Nur ayat 27. Maka turunlah ayat ini untuk mengatur adab dan etika sosial yang sebelumnya belum dikenal secara tertib oleh masyarakat Arab. Nah, di ayat 27 ini nanti dijelaskan tentang turun untuk meluruskan kebiasaan lama masyarakat yang sering masuk ke rumah orang lain tanpa izin atau salam. Kemudian di ayat 28 nanti mengajarkan agar tidak memaksa masuk meskipun sudah mengetuk atau memberi salam, bahkan jika disuruh pulang maka harus pulang tanpa merasa tersinggung. Kemudian di ayat 29 nanti menjelaskan bahwa tempat yang bukan rumah pribadi seperti pasar, toko, gudang, penginapan, tempat umum boleh dimasuki tanpa izin khusus selama tidak melanggar adab atau larangan tertentu. Nah, pelajaran penting dari asbabun nuzul ini ialah yang pertama, Islam sangat memperhatikan adab pergaulan sosial, kemudian meningkatkan privasi dan rasa aman di rumah masing-masing sangat dijaga, kemudian mengajarkan sikap sopan, rendah hati, dan penghormatan terhadap orang lain. Allah mendidik kaum muslimin untuk berakhlak lebih baik dari kebiasaan lama yang kurang beretika. Nah, baik, di sini kita akan menjelaskan Quran Surah An-Nisa ini dari ayat 27 sampai 29. Nah, di ayat 27 ini ayat ini menekankan pentingnya adab saat hendak memasuki rumah orang lain. Tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin, meskipun rumah itu milik kerabat dekat. Harus meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini demi menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Ayat 28 yang mempunyai arti, jika kamu tidak menemukan seorang pun di dalamnya, maka janganlah masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka kembalilah, itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan kalau kamu sudah mengetuk atau memberi salam dan tidak ada jawaban, jangan memaksa masuk. Bahkan jika ada orang lain yang menyuruhmu pulang, kamu harus menerima dengan lapang dada tanpa tersinggung. Nah, ini menunjukkan kesopanan dan kebersihan hati yang Allah sangat hargai. Ayat 29 yang berarti tidak ada dosa bagimu memasuki rumah-rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, dari ayat 29 ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat ini memberikan pengecualian, yaitu tempat umum yang tidak dihuni secara pribadi seperti toko, kantor, penginapan, gudang, atau tempat umum lainnya yang dijelaskan tadi, yang memang disediakan untuk orang masuk. Meski begitu tetap harus dengan niat baik dan sikap sopan santun. Kesimpulan dan hikmah yang dapat kita ambil dari Quran Surah An-Nur ayat 20 sampai 29 tadi, yaitu yang pertama, adab dan etika sangat dijunjung tinggi dalam Islam, bahkan dalam hal masuk ke rumah orang. Kemudian yang kedua, privasi orang lain harus dihormati, tidak semua rumah bisa dimasuki seenaknya saja. Ketiga, mengucapkan salam dan meminta izin adalah bagian dari keimanan dan tanpa kesopanan. Yang keempat, tidak boleh tersinggung jika tidak diizinkan masuk atau disuruh pulang. Kemudian yang terakhir, yaitu tempat umum boleh dimasuki selama memang tidak ada larangan dan penggunaannya yang jelas. Mungkin cukup sekian yang dapat Ananda sampaikan. Kurang dan janggalnya Ananda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.